Shalom, salam sejahtera, salam sukacita, salam semangat dari Bapak. Tetap semangat untuk belajar dari rumah, ya, tetap jaga kesehatan, karena pada masa-masa ini kita sedang mengalami pandemi yang melanda seluruh dunia dan terdampak juga kepada pembelajaran kita. Ya, kita tidak bisa belajar tatap muka, namun tidak menghalangi semangat kita untuk terus belajar. Dan pada kesempatan ini Bapak memberikan pendampingan, penjelasan untuk setiap materi melalui video pembelajaran. Dan Bapak harapkan kalian bisa menyimak, mengikuti dengan baik untuk dapat mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengertian, menambah wawasan, dan juga untuk terus membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Ya, siswa-siswi sekalian, Bapak akan memperkenalkan diri sebelum kita masuk kepada materi. Nama Bapak Yeprianto, SPDK, Sarjana Pendidikan Kristen. Kita memasuki pelajaran yang pertama, yaitu dengan tema mengapa manusia berdosa. Mengapa manusia berdosa? Dan ayat Alkitab kita terambil dari Kejadian pasal 3. Kita akan belajar mendalami Alkitab, mendalami materi, supaya kita dapat memahami pelajaran hari ini. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan bernyanyi, kita akan berdoa untuk mengawali pelajaran hari ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kasih kebaikan Tuhan nyata kami rasakan. Saat ini kami bersyukur jika kami boleh tetap hidup, tetap bernafas, tetap sehat. Tuhan berkati juga jika ada di antara kami yang mengalami sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan. Berkatilah pelajaran kami dari awal sampai pada selesainya. Kiranya hikmat Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti pelajaran hari ini dan mampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi nama Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Apa tujuan daripada pembelajaran ini? Yang pertama, menjelaskan mengapa manusia berdosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyebutkan penyebab manusia jatuh dalam dosa. Kemudian yang ketiga, mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak jatuh dalam dosa. Kemudian yang keempat, menyatakan tekad untuk tidak melakukan dosa, yaitu dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu tersebut. Ya, sebagai pengantar di awal pembelajaran ini ada pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang harus kita jawab. Ini bisa ditulis nanti di catatannya. Menurutmu, apakah semua orang berdosa? Kemudian yang kedua, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Ya.
Ini pertanyaan untuk kita renungkan, untuk kita jawab sebelum kita melanjutkan materi ini. Kemudian beberapa hal penting untuk kita memahami topik ini, yaitu topik manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, kita akan menggali lebih jauh tentang pencobaan manusia, kemudian manusia mengalah kepada cobaan, kemudian akibat-akibatnya ketika manusia jatuh dalam pencobaan dan memilih untuk tidak mentaati Allah. Ya. Kita akan memasuki pendalaman materi, siswa-siswi sekalian. Tuhan tidak melarang pencobaan. Ya, itu ada di Kejadian 3 ayat 1-6. Ya. Untuk mendidik manusia mengatasi dosa, tidak ada jalan lain kecuali manusia dihadapkan kepada pilihan, ikut jalan Allah atau ikut jalan iblis. Artinya apa? Allah menciptakan manusia bukan untuk menjadi robot yang dikendalikan dan diatur oleh Tuhan. Manusia diberikan namanya kebebasan untuk memilih. Jadi Allah memberikan manusia pilihan mau ikut Allah atau ikut iblis. Nah, salah satunya yaitu dengan diizinkannya pencobaan terjadi. Ya. Adapun tahap-tahap pencobaan kita bisa melihatnya dalam Kejadian pasal yang ketiga. Yang pertama, mula-mula iblis hanya bertanya tentang firman Allah. Ya, ini ada di Kejadian 3 ayat 1. Kemudian dibantah ayat Kejadian pasal 3 ayat 4. Kemudian akhirnya manusia yang dicoba itu terus mendengar, maka iblis pun melanjutkan dengan memburuk-memburukan maksud baik Allah. Oke. Ya, Bapak akan jelaskan tahap-tahap ini, ya. Bagaimana iblis mempengaruhi manusia. Ya, pertama-tama kita melihat ya, akibat daripada cobaan yang dilontarkan iblis, ya, manusia akhirnya mengalah kepada cobaan. Kita bisa lihat ayat yang ketiga. Ya. Bagaimana cara iblis mempengaruhi manusia? Mula-mula iblis mempengaruhi telinga manusia. Ya, dia biarkan telinganya mendengar perkataan pencoba. Ya, iblis datang, ya, menggoda melewat telinga. Hawa, apa yang difirmankan Tuhan? Ya, Hawa menjawab, Tuhan berfirman, semua pohon, semua buah, ya, dalam taman ini boleh kau makan, kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, karena pada waktu memakannya kami akan mati. Tapi iblis berkata apa? Iblis mempengaruhi pendengarannya. Hawa, kau sekali-kali tidak akan mati. Hawa mulai mendengar, mulai tertarik. Maksudnya apa ini? Ya, lalu apa yang terjadi? Hawa diajak untuk melihat. Coba kau lihat buah itu. Bagaimana nampaknya? Bagaimana rupanya? Dia melihat, Hawa melihat buah itu. Dia tergoda karena buah itu sangat menarik. Dia melihat buah itu sangat elok rupanya. Dan dia semakin tertarik. Dia mulai masuk ke dalam pencobaan iblis. Dia mulai terikat. Lalu dia menguji hatinya. Bagaimana Hawa? Ya, karena pada waktu kamu makannya, kamu akan seperti Allah. Ini menggoda hati, keinginan hati Hawa. Ya, aku akan seperti Allah. Oh, baiklah. Sekali-kali kau tidak akan mati, kata iblis. Engkau akan sama seperti Allah. Apa yang terjadi? Hawa menuruti iblis. Perempuan itu melihat, ayat 6 kita lihat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Akhirnya apa yang terjadi? Hawa menuruti iblis. Hawa memakan buah itu dan dia memberikan kepada suaminya, Adam. Adam sebagai laki-laki tidak menjaga istrinya dengan baik. Tidak menjaga Hawa dengan baik, sehingga membiarkan Hawa tergoda dan dia juga ikut berdosa. Dan karena Adam tidak bertanggung jawab, ya, maka manusia jatuh dalam dosa. Jadi penting siswa-siswi sekalian, kita tidak menyalahkan Hawa. Ya, di sini tanggung jawab dipikul oleh keduanya. Ya, Adam dan Hawa sama-sama mereka yang berdosa. Jadi jangan bilang yang membuat dosa pertama kali Hawa. No, bukan. Ya, bukan Hawa. Dua-duanya bertanggung jawab. Ya, terutama Adam. Adam sebagai sosok pemimpin.
Adam yang diberi mandat oleh Allah untuk bertanggung jawab, untuk taat kepada Allah. Tapi dia membiarkan istrinya tergoda, dan akhirnya dia juga ikut tergoda. Dan di sini sudah clear bahwa manusia telah jatuh dalam dosa karena mengikuti iblis. Tidak hanya itu, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Ya, Tuhan berkata, pada saat kamu makan buah itu, kamu akan mati. Ya, manusia mengalami kematian rohani, terpisahnya hubungan manusia dengan Allah. Ini kematian yang pertama. Kemudian kematian yang kedua adalah manusia akan mengalami penuaan. Manusia akan semakin lama semakin tua dan pada akhirnya akan mati. Ya, akhirnya mereka menyesal, tapi sudah terlambat. Ya, mereka mulai merasa dirinya rusak. Mereka mulai melihat mata mereka mulai terbuka. Keduanya melihat bahwa diri mereka telanjang. Artinya apa? Hati mereka telah kehilangan kemurnian. Ya, dan mereka mulai memiliki perasaan malu. Mereka yang pertama murni, penuh kemuliaan, akhirnya mereka melihat diri mereka telanjang. Kemuliaan itu hilang. Dan mereka melihat diri mereka sangat dalam keterpurukan. Tidak hanya itu, akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka juga lahir dalam diri mereka rasa takut. Tidak hanya malu, rasa takut. Mereka menyembunyikan diri. Mereka dan tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh karena dikuasai ketakutan. Mereka dikuasai kematian rohani. Dan kita akan melihat apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Di dalam Kejadian 3 disebutkan bahwa hukuman harus diterima oleh Adam, Hawa, dan juga ular akibat ketidaktaatan mereka. Ya, kepada ular, Tuhan Allah berkata, ular menjadi binatang yang terkutuk di antara segala ternak dan binatang hutan. Ya, perut ular akan menjalar dan debu tanah akan menjadi makanan seumur hidupnya. Jadi ular dikutuk berjalan dengan perutnya dan debu tanah menjadi makanannya seumur hidupnya. Ular dikutuk, dihukum oleh Tuhan. Kemudian Hawa juga dihukum. Kepada Hawa dikatakan, engkau akan mengalami susah payah sewaktu mengandung. Engkau akan mengalami kesakitan ketika melahirkan. Kejadian pasal 3 ayat 16. Hal ini tidak hanya terjadi kepada Hawa, tetapi juga kepada semua perempuan sesudah Hawa. Ini dampak akibat daripada dosa. Kemudian Adam, kepada Adam juga mendapat hukuman. Adam akan bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya, dan dengan berpeluh ia akan mencari makanan sampai akhir hidupnya. Ya. Mereka mendapatkan hukuman akibat daripada ketidaktaatan mereka. Dan di samping itu semua, manusia pada akhirnya diusir keluar dari Taman Eden. Ayat 23. Mereka tidak lagi diperkenankan tinggal di taman itu. Mereka harus mencari tempat tinggal yang baru. Kehidupan baru mereka pun tentu tidak sebaik Taman Eden, taman indah, taman bahagia. Mereka mengalami banyak kesukaran. Mereka mengalami penderitaan akibat pilihan dan keputusan mereka untuk lebih taat kepada iblis daripada taat kepada Allah. Meskipun demikian, di antara segala hukuman itu, Allah memang luar biasa. Allah adalah kasih. Allah membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, dan Allah memberi ke mereka janji agung mengenai kedatangan seorang juru selamat. Dalam Kejadian 3 ayat 15, janji yang mulia itu berkembang kemudian dan beroleh penggenapannya menurut waktu dan kehendak Allah. Nanti akan digenapi menurut waktu dan kehendak Allah. Tapi dalam Kejadian 3 ayat 15 ini, janji ditulis secara singkat saja bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Artinya apa? Nanti keturunan daripada manusia, yaitu akhirnya daripada Yesus yang lahir menjadi juru selamat, yang akan meremukkan kepala iblis. Dan itu akan digenapi pada waktunya. Lalu kita akan masuk pengertian, penjelasan. Apa itu dosa? Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Nah, siswa-siswi sekalian,
harus mengerti sekarang. Kalau ada pertanyaan, apa itu dosa? Jawabannya, dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah yang diungkapkannya melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia itu. Ya. Nah, menurut Rasul Yohanes, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dengan kata lain, dosa adalah sikap yang tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau berkelakuan sebagaimana yang Allah inginkan. Akibat dari dosa apa? Akibat dari dosa adalah hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah berprakarsa untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Sehingga Ia mengutus anaknya Yesus Kristus. Allah mendamaikan manusia melalui diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bayangkan pengorbanan daripada Allah yang begitu besar, kasih-Nya yang begitu besar. Sekalipun manusia tidak taat, sekalipun manusia telah berdosa, manusia tetap ingin menyelamatkan Allah. Maksud Bapa Allah ingin tetap merangkul dan menyelamatkan manusia. Allah tidak ingin manusia binasa. Sekalipun manusia harus menerima hukuman sebagai konsekuensi, sebagai akibat dari kesalahannya, sebagai akibat dari dosanya, manusia harus tetap menerima hukuman. Tetapi pada akhirnya Yesus menyelamatkan. Yesus berkorban menyucikan kita supaya kita terbebas dari hukuman. Kita harus mengaku bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah, ini kemudian selanjutnya Allah menghendaki manusia selalu taat kepadanya. Tetapi manusia memilih untuk tidak taat kepadanya. Allah menghendaki manusia melakukan hal-hal yang baik. Tetapi manusia cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, inilah yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Kalau ada pertanyaan ditanya apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, mengapa manusia bisa berdosa? Ini karena kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Inilah yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Ya, Allah ingin manusia selalu berkata jujur, tetapi manusia cenderung untuk berbohong. Allah menghendaki manusia berlaku ramah, tetapi manusia cenderung berlaku kasar. Allah menghendaki manusia untuk memaafkan orang lain, tetapi manusia cenderung untuk menyimpan amarah dan dendam. Allah menghendaki manusia untuk berlaku rendah hati, tetapi manusia cenderung untuk sombong. Manusia seharusnya dapat belajar untuk taat kepada Allah dengan mulai melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya, jujur kepada orang tua atau guru di sekolah. Kemudian tidak mencuri barang orang lain atau tidak mencuri uang orang tua. Ya, kalau perlu minta saja, tidak perlu mencuri. Kemudian berlaku rendah hati atau memaafkan teman yang bersalah. Nah, inilah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, siswa-siswi sekalian, kita masuk pada akhir daripada pembelajaran ini, yaitu rangkuman manusia berdosa karena tidak mentaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipu muslihat iblis. Akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah di mana mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya dan menyadari dosa-dosanya. Manusia yang pada awalnya diciptakan begitu baik, begitu istimewa, segambar dan serupa dengan Allah, namun memilih untuk mendengarkan godaan, cobaan daripada iblis, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan mereka akhirnya terbuang dari hadapan Allah. Hubungan manusia terpisah, namun Allah terus berusaha untuk merangkul manusia. Allah terus berusaha untuk menyelamatkan manusia. Nah, siswa-siswi sekalian, kita akan memasuki tes untuk menguji pemahaman, menguji wawasan, kemampuan, dan daya serap daripada siswa-siswi sekalian. Melalui penjelasan Bapak yang cukup singkat, sederhana, dan
mungkin agak cepat karena durasi kita terbatas. Untuk itu ada tes tertulis yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Kemudian yang kedua, apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Allah, Tuhan Allah? Yang ketiga, seandainya kamu adalah Hawa, apa yang kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata? Padahal hal itu dilarang oleh Tuhan Allah. Hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita Adam dan Hawa? Apa yang kamu pelajari dari cerita Adam dan Hawa? Kemudian pertanyaan atau soal yang kelima, ini ada sebuah tabel. Nah, berilah tanda checklist benar pada kotak di sebelah kanan yang menurut kamu menjelaskan keadaan manusia atau akibat perbuatan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Beri tanda X atau silang bila keadaan itu bukan merupakan akibat dari dosa manusia. Ini ada 10 pernyataan keadaan manusia. Misalnya yang pertama, nomor 1, diusir dari Taman Eden. Ya, apakah itu akibat dosa atau tidak? Kalau itu akibat dosa, kamu kasih centang checklist. Tapi kalau itu bukan akibat dosa, kamu silang. Jadi kamu lihat pernyataannya, baca, kamu teliti, selidiki. Kalau itu adalah akibat dosa, kasih betul. Tapi kalau tidak, kasih salah, kasih silang. Begitu di tabel sebelahnya. Ya, itu diisi, dijawab, dikerjakan di bukunya, disalin tabel ini, dibuat, digaris rapi di buku, kemudian dipoto, dikirim ke WA pribadi Bapak. Ya. Demikian tugasnya, demikian pelajaran kita hari ini. Kiranya kita dapat memahami pelajaran hari ini dan kita dapat menerapkan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Kita akan menutup pelajaran ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu mampu taat dan setia mendengar perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, setelah ini ada satu tugas tambahan. Kalian menyanyikan pujian ini, ya, membuat rekaman videonya, kemudian kalian tulis makna atau pesan lagu ini untuk kalian. Apa makna atau pesan lagu ini untuk kalian? Ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.